Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul alimin wa ni'mal ajrul alimin wa ni'mal ajrul amilin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan dan masih memberikan kenikmatan. Dan mudah-mudahan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan ini menjadi sebuah kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti dengan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan dunia, dari mulai bangun tidur kemudian tidur kembali, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, termasuk dalam bentuk ucapan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang diucapkan, apakah ucapan yang benar atau perkataan yang tidak benar, itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Perbuatan juga sama, amalan apapun yang kita kerjakan itu juga akan sama diminta pertanggungjawaban. Yang menjadi pertanyaan, apakah ucapan tersebut benar-benar ucapan yang baik, ucapan yang benar, atau sebaliknya ucapan yang justru mengandung dosa. Begitu pula sebaliknya, apakah perbuatan yang dikerjakan itu, apakah perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Yang tentu semuanya itu berkaitan dengan amalan-amalan yang dikerjakan. Apakah itu berkaitan dengan muamalah, hubungan dengan sesama manusia, ataupun berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu gudangnya salah, tempatnya keliru. Tapi yang terbaik dari seorang hamba itu adalah ketika dia merasa bersalah, melakukan kesalahan, dosa, apapun yang dia kerjakan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, lalu dia sadar dengan perbuatan dosa tersebut, kemudian bertaubat dan beristighfar. Maka dalam kajian ini, insyaallah kita akan memulai dengan kajian dengan tema taubat dan istighfar. Sebelum masuk ke taubat dan istighfar, yang harus kita pahami dulu adalah di antara sebab-sebab yang menjadi dosa, sebab-sebab dosa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan itu termasuk perkara yang merusak dan menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang hamba, seorang mukmin harus segera menghindar darinya, yaitu sebab-sebab yang menjadi perusak dan menjauhkan
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memahami ketika dia berbuat salah, maka hukumnya dia harus bertaubat. Taubat itu wajib dilakukan terus-menerus. Sebab manusia tidak terbebas dari kedurhakaan. Manusia tidak terbebas dari kehilapan, baik dalam ucapan lisan ataupun dalam bentuk perbuatan. Kalaupun dia terbebas dari kedurhakaan fisik, belum tentu dia terbebas dari hasrat dosa dengan hatinya. Kalaupun dia terbebas dari dosa ini, belum tentu dia terbebas dari bisikan syaitan yang senantiasa mengganggu manusia, yang senantiasa menyusupkan perasaan untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terbebas dari hal ini, tentu bahwa dia belum tentu dia terbebas dari kelalaian dan keterbatasan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya yang Maha mengetahui, sekalipun apa yang kita ucapkan, sekalipun apa yang kita lakukan luput dari perhatian manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan sekalipun tersembunyi, pembicaraan sekalipun rahasia, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu, yaitu maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya. Beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya ada yang terasa menutupi hatiku. Fastaghfirullah fil yaumi wa lailati sa'in. Lalu aku pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali sehari semalam. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengucapkan istighfar 70 kali sehari semalam. Bahkan dalam hadis lain beliau menyebutkan dengan ucapan istighfar tersebut sebanyak 100 kali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Fat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam sampai 70 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Beliau adalah maksum. Dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang akan datang ataupun dosa yang telah lewat, dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sehari semalam, bahkan dalam hadis lain 100 kali. Dan ini memberikan tauladan kepada kita semuanya, memberikan contoh kepada kita semuanya, ya. Menjadi sebuah pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang hamba yang mungkin lebih banyak kesalahannya, lebih banyak kekeliruannya, baik ucapan ataupun perbuatan, banyak menyakiti perasaan orang lain, banyak menzalimi orang lain, yang tentu ucapan-ucapan tersebut kalau ternyata hubungannya sesama manusia harus diselesaikan sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi yang menjadi pertanyaan, kita sebagai manusia biasa yang tentu banyak kesalahan, banyak kehilapan, banyak kekeliruan.
Kapan terhimpunnya syarat-syarat taubat yang benar, syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita meyakini dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah yang menerima taubat dari hambanya. Wa yaqu an sayyiati wa ya'lamu ma ya'lamun, dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya, akan mengampuni atau menerima taubat hambanya selagi dia belum sekarat. Artinya masih ada kesempatan bagi seorang hamba ketika dia memahami selama hidup di dunia banyak kesalahan, banyak kehilapan, banyak kekeliruan, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, maka Allah masih memberikan kesempatan hidup, Allah masih memberikan kesempatan sehat, maka sudah jelas kita memohon dan meminta serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa saudara kita, muslimin yang mereka berada. Selama Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba, selama hal tersebut belum sakal maut menjemput. Artinya masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika dia memahami banyaknya kesalahan dan kekeliruan ketika hidup dunia. Sampai duanya hatinya masih hampa, kecuali hanya meminta dan memohon kepada Allah supaya Allah membuka pintu taubatnya. Allah menutup kembali lubang yang membuka supaya ucapan istighfar itu Allah menutup. Yang perlu dipahami adalah antara macam-macam yang kadang-kadang antara macam dosa yang kita lakukan banyak diketahui, banyak tidak dipahami. Apa saja masalah yang harus diketahui? Yang pertama adalah sifat penuhanan. Sifat penuhanan kan dosa hamba. Dia ingin mengharapkan sungan, kemudian menginginkan popularitas, dan ini termasuk dosa-dosa yang biasa dilakukan dan yang sekalipun banyak di antara yang tidak memahami, sekalipun banyak di antara manusia yang melalaikannya dan mereka menganggapnya itu bukan sebuah dosa, padahal manusia bisa melalaikan orang selalu kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti penuhan kabur, membanggakan diri, menginginkan pujian atau sanjungan atau mencari karena ini termasuk dosa yang macam dosa yang berikutnya adalah sifat-sifat syaitaniyah. Di sini muncul kalian kesewenang-wenangan, kemudian menipu, kemudian dia berdusta, melakukan makar dan kemunafikan, atau kemudian dia termasuk yang menyuruh kepada kerusakan. Ini termasuk macam-macam dosa, yaitu syaitaniyah. Syaitaniyah itu harus dihindari dan dijauhi, karena syaitan itu termasuk kesiangan yang selalu pada manusia untuk berbuat maksiat. Kemudian sifat-sifat yang berikutnya adalah sifat bahmiyah. Bahimiyah itu adalah kebinatangan. Apa saja contohnya? Seperti memenuhi nafsu perut, ya, mengikuti hawa nafsu, kemudian syahwatnya, kemudian perbuatan zina, kemudian mencuri, kemudian bertindak kejam, ataupun memuaskan nafsu. Dia selalu menzalimi
orang lain dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kebenatangan inilah yang menjadi sebab termasuk dosa-dosa yang harus dihindari dan dijauhi. Kemudian macam-macam dosa yang berikutnya adalah sifat-sifat sebut, yaitu kebuasan. Di antaranya muncul amarah, kemudian dengki terhadap sesama, menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, kemudian menyerang orang lain, melakukan pembunuhan, kemudian memukul atau merampas harta orang lain atau juga merampas hak-hak orang lain, dan ini termasuk sifat-sifat sawiyah atau kebuasan yang harus dihindari, dijauhi. Ketika seorang hamba menyadari bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa yang harus dihindari dan dijauhi, maka dia harus senantiasa mempunyai tadi yang baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah termasuk di antara induk dosa yang harus dihindari, dijauhi, dan termasuk sumber-sumber yang bisa menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antaranya ada yang dekat dalam hati, sumber-sumber dosa tersebut yang bersaing atau menetap dalam hati. Seperti apa? Contohnya adalah kemunafikan atau memendam kejahatan. Sebagiannya ada yang lainnya seperti di dalam mata dengan penglihatan yang penuh kebencian. Kemudian sebagian lain ada dalam telinga yang selalu mendengarkan kejelekan dan keburukan orang lain, kemudian disebarkan dalam ucapan lisan. Kemudian bersemayam juga di lidah dengan ucapan-ucapan yang menyayat, ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Dan kemudian di perut seperti memakan makanan yang kemudian gemar dikasih yang diantaranya sumber-sumber yang bisa menyebabkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa itu bisa lagi menjadi, yaitu ada dosa yang kecil, ada dosa kecil di antaranya mungkin kaitannya dengan hak sesama manusia. Kalau ketika hidup di dunia masih bisa diselesaikan, maka baik selesai cepatnya sebelum dia kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua dosa, kalau dosa mungkin katanya dengan hamba, hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang termasuk antara dosa besar itu adalah berbuat syirik. Di mana dosa syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dosa yang kaitannya dengan hak manusia itu lebih berat sebenarnya. Ketika apabila seorang hamba dia mempunyai masalah dengan sesama manusia, tetapi dia tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekali lagi dosa yang kaitannya dengan hak manusia itu lebih berat. Sedangkan yang kaitannya dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Karena syirik itu termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika dia memahami bahwa harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kehilapan yang dilakukannya. Yang pertama itu adalah ada itikad yang baik dan penyesalan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Syarat-syarat taubat pertama penyesalan dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu menyebabkan ataupun luka hati seorang. Duka di dalam hati karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan hukuman yang lebih pedih, yaitu api neraka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit yang lebih menyedihkan dan mematikan selain kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus memeriksa kembali apakah kedurhakaan atau dosa-dosa yang dilakukannya sudah dia benar-benar bertaubat atau menyesal. Jika kedurhakaan yang dilakukan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus segera bertaubat
memohon ampunan dan menyesali perbuatan tersebut agar jangan sampai diulangi kembali. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut setelah bertaubat. Ini syaratnya. Jadi jangan sampai mempermainkan taubat. Dia merasa bersalah, menyesali, tetapi dia tidak benar-benar bertaubat. Ya, istilahnya itu ada istilah dengan taubat sambal. Ya. Taubat sambal itu dia merasa yang begitu ya sakit di lidah. Dia mengatakan diri akan berhenti, tapi ketika bertemu dengan sambal kalau dia bertaubat, ternyata taubatnya hanya di lisan. Kemudian yang berikutnya adalah dia telah buat kesalahan. Ya, buat baik telah dia berbuat kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa adi sayyi'ata, ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik." Maka syahid di antaranya setelah dia melakukan kesalahan kemudian taubat, menyesali, kemudian dia juga mempunyai etika yang baik, tertanam dalam hatinya keteguhan hati tinggal tersebut. Kemudian diikuti juga dengan amalan-amalan lainnya, yaitu diantaranya pengamalan ibadah yang ikhlas. Sahabat ketika mendapati banyak kehilapan termasuk dosa yang dilakukan, maka ikutlah perbuatan yang terbaik dengan perbuatan baik, pengamalan ibadah yang ikhlas seperti menyempurnakan wudu, menyempurnakan salat, kemudian dia berzakat, kemudian dia berinfak ataupun bersedekah. Kemudian yang berikutnya adalah sabar saat menghadapi musibah. Ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang benar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, maka dia sabar ketika datang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari taubat yang dia lakukannya. Apakah ujian tersebut sebagai bentuk ya ujian yang dimana apabila ujian tersebut berkaitan dengan kezaliman kepada sesama manusia dan kita sadar orang yang pernah dizoliminya itu masih ada, maka kita harus menyelesaikan urusannya. Tetapi kalau ternyata hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mengambil dalam bentuk apapun ujiannya, dia senantiasa memohon minta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan yang biasa kita lakukan dalam bentuk istighfar. Ada doa yang biasa kita baca termasuk sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa anta mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika segala yang banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak kekurangan? Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ini pernyataan diri kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang banyak salah. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah ciptakan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku atas perintahmu, janjimu, sedapat mungkin aku laksanakan. Aku berlindung kepadamu dari sejahat-jahat yang aku lakukan, dan aku kembali kepadamu dengan nikmatmu atasku, dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosaku. Ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mempunyai dosa ya, kecuali manusia yang dia menyadari dosa-dosa tersebut dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka berkaitan manusia dengan taubat itu diantaranya apakah manusia itu benar-benar bertaubat kepada Allah? Apakah hanya sekedar lisannya saja kemudian dia melakukan dosa kembali? Maka manusia bisa dibagi menjadi 4 golongan yang kaitannya dengan taubat. Apakah taubatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala atau justru taubatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah orang yang bertaubat. Dia tetap bertahan
pada taubatnya hingga akhir hayatnya, hingga akhir kematiannya, menyadari tindakannya yang menyimpang, menyadari kehilapan yang dilakukannya. Ya. Tetapi dia dalam hatinya tertanam tidak mempunyai keinginan untuk melakukan dosa tersebut, kecuali hal-hal kecil, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang memang manusia tidak bisa untuk melepaskannya. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Disebut dengan istiqomah dalam bertaubat, yaitu pelakunya adalah orang-orang yang berada di barisan paling depan. Dalam apa berada di barisan paling depan? Dalam hal kebaikan. Ya. Taubat ini disebut dengan taubat sungguh-sungguh. Sedangkan jiwa ini disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Ketika dia dalam hatinya benar-benar merasa hampa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia hatinya itu muncul ketenangan, ketentraman setelah dia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mempunyai keinginan untuk mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ya, di antara mereka ada yang nafsunya itu menjadi tenang dan tentram, ya, di bawah tekanan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang selalu bertarung, dan di antara mereka ada yang selalu bertarung dengan nafsunya, ya, sehingga melawan nafsu yang tidak baik itu, sehingga dia harus tetap berusaha menjaga hatinya, menjaga jiwanya dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kepada dosa, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Itu kriteria yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bertaubat meniti jalan istiqomah pada induk-induk ketaatan dan kedurhakaan yang besar. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan diri, ya, dari dosa yang dilakukannya. Memang dosa tersebut tidak terlalu disengaja, hanya saja dia tidak mempunyai keteguhan hati. Hanya saja dia tidak mempunyai keinginan hati untuk mewaspadai sebab-sebab dosa tersebut dia lakukan kembali. Ini yang termasuk nafsul lawamah, yaitu yang dimana dia menyesali, ya, mencela orang yang menuruti hawa nafsunya seperti ini. Dia menyesali dirinya sendiri telah melakukan dosa, menyesali dirinya telah melakukan kesalahan. Hanya saja lebih rendah dari golongan di atas yang berbeda. Orang yang di atas itu tadi dia bertaubat dan bertahan pada taubat, kemudian dia berusaha dalam hatinya tidak mengulangi. Sedangkan orang yang kedua, dia bertaubat meniti jalan yang istiqomah pada induk-induk ketaatan dan kedurhakaan yang besar. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan diri dari dosa yang dilakukannya. Nah, ini yang kedua. Kira-kira kita termasuk kriteria yang mana? Apakah termasuk orang yang bertaubat kepada Allah, bertahan dengan taubatnya sampai akhir hayat dan tidak mengulangi dosa-dosanya? Atau orang yang kedua, meniti jalan istiqomah, ya, pada induk-induk ketaatan, kedurhakaan yang besar, hanya saja dia tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosa yang dilakukannya. Artinya ketika dia bertaubat, menyesali dosanya, tapi kadang-kadang melakukannya kembali, mengulanginya kembali. Maka ini adalah termasuk seseorang yang harus bisa memahami bagaimana dia menyadari tentang keadaan dirinya untuk senantiasa berusaha, ya, menjadi seorang hamba yang meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Kemudian orang-orang yang bertaubat dan bertahan pada istiqomah untuk beberapa saat, ya, dia bertaubat dan beristiqomah tapi untuk beberapa saat, ya, lalu nafsunya dapat menguasainya untuk mengerjakan sebagian dosa. Dia menyesali tapi melakukan dosa kembali. Dia pun melakukannya karena tidak kuasa, atau dia tidak bisa menghadang tekanan nafsu itu sendiri yang datang. Sekalipun begitu dia tetap rajin melakukan, ya, dia tetap rajin melakukan ketaatan, ya, ketaatan sekalipun ada bisikan nafsu yang lebih condong kepada keburukan, yang lebih ada istilah mungkin STMJ itu, ya, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini adalah orang yang bertaubat dan bertahan, ya. Tapi dia beberapa saat berikutnya melakukan kemaksiatan kembali. Ya. Dan di sini pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-102, dan ada pula orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosanya, ya, mengakui dosa-dosa mereka. Mereka pun mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain, yaitu yang buruk. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu rajin mengerjakan berbagai macam ketaatan dan membenci
ya apa yang telah dikerjakannya, termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka akibat dari bahaya seseorang menunda taubat, ya, misalnya dia masih menganggap masih muda, nanti aja bertaubatnya, dan saya masih muda. Jangan sampai dia menunda-nunda, atau bahayanya menunda-nunda taubat. Boleh jadi nyawanya sudah melayang, ya, sebelum dia sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai dia menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat dengan istiqomah tapi yang sesaat, tidak istiqomah artinya dia bertaubat kemudian berusaha tidak mengulanginya, atau justru sebaliknya dia mengulangi kembali, bertaubat dan mengulangi kembali, melakukan dosa dan tenggelam di dalamnya, ya, tanpa berhasrat bertaubat yang sebenar-benarnya, tentu apa yang dilakukannya termasuk orang-orang yang rugi, di mana orang-orang yang menyesali menyesali terhadap apa yang dilakukannya dalam bentuk dosa, tetapi dia termasuk orang-orang yang lebih condong kepada keburukan, sekalipun taubatnya terus-menerus dilakukan, karena nafsu yang dia lakukan itu mungkin lebih kepada nafsul amarah, ya. Kemudian yang nafsu yang dicondong kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertaubat, kemudian beristighfar, karena syaitan itu akan senantiasa mengganggu manusia, mereka itu hidup, terutama orang yang beriman. Syaitan itu berkata, fa ahlaktukum, ya, bil zunubi, aku mengerjakan manusia dengan dosa-dosa, fa ahlakni bil istighfar, dan mereka menghancurkanku dengan ucapan istighfar. Ya, maka kita harus rajin mengucapkan istighfar dengan penuh penyesalan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran, yaitu diantaranya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu, berserah untuk memohon ampunan terhadap kalian, yang wa jannatin arduha samawati wal ardu, yang dimana ampunan Allah itu seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan kekurangan, keterbatasan, al-kadhiminal ghaidha, dan menahan rasa marah, wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan manusia. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mengampuni, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru dzunubihim, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata apa? Orang hamba itu dia di ala ma fa'alu, ya, dia tidak mengulangi dosa atau perbuatan salah tersebut, ya, wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratun, maka mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan rabbihim, di sisi Rabbnya, jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'mal ajrul amilin, dan inilah nikmat yang berlipat ganda, ya, dari apa yang dilakukannya, apa yang diamalkannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebentar lagi akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diperkenankan kembali bertemu dengan bulan Ramadan, hati kita dalam keadaan bersih, hati kita dalam keadaan suci, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesama manusia,
ya, maka diselesaikan apabila ada kesempatan, kemudian berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa menjaga hati kita, jiwa kita, untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.